Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhawat rahimakumullah jami'an, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan, mencurahkan nikmat iman Islam, nikmat sunnah, serta mempelajari ilmu yang merupakan bekal kita menuju Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di majlis yang penuh berkah ini, di taman surga, kita bermajlis dinazdadu imanan, untuk menambah keimanan, mengkaji salah satu dari disiplin ilmu yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam hal ini kita mengkaji dan mempelajari akidah yang diyakini oleh salah seorang ulama Ahlussunnah yang tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i ini, kita akan membahas dan akan membaca serta memahami perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang menjelaskan perkara akidah. Yang dalam hal ini kita meringkas dari kitab Manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Manhaj Imam Syafi'i di dalam menetapkan perkara akidah, dalam menjelaskan perkara akidah, yang ditulis oleh Syekh Ustadi Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah wa matta'ahu bisihhah. Pada pembahasan atau pertemuan yang pertama, kita telah menjelaskan biografi singkat tentang Imam Syafi'i, sehingga diharapkan dan kita membaca sekilas tentang biografi beliau, semakin bertambah kecintaan kita kepada hadzal imam yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai ulama rabbaniyin, ulama yang menebarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah, sehingga Allah angkat derajat beliau di dunia dan akhirah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan memulai menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Akan tapi sebelumnya bisa dilihat di halaman 8, ana ingin membacakan sedikit perkataan para ulama tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Pembahasan sebelumnya itu muqaddimah
yang insyaallah antum semua bisa membacanya ya. Muqaddimah itu hanya menjelaskan ya bahwa Imam Syafi'i salah seorang ulama ahli sunnah, termasuk dari salah seorang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembaharu ajaran Islam, bukan menambah ajaran Islam. Beliau tidak menambah ajaran Islam, tidak ada yang baru dalam Islam. Kan tapi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ilmu Al-Quran wa Sunnah, itu yang beliau tebarkan di masyarakat, itu yang beliau tulis dalam karya-karya ilmiah beliau, sehingga beliau dikenal sebagai ulama pejuang atau pembela sunnah, nasiru al-hadith. Nah, sengaja kita meringkas akidah Imam Syafi'i untuk kita suguhkan, kita berikan kepada kaum muslimin agar mereka mengenal siapa sesungguhnya Imam Syafi'i, agar mereka tidak sekedar menisbatkan diri dalam perkara fikih, sementara dalam perkara akidah menyelisih Imam Syafi'i. Ini tentu sikap yang kontradiktif, sangat bertentangan sekali dengan prinsip Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam berakidah, di dalam mengkaji perkara agama, dalam perkara al-amaliyah, masalah fikih, dan dalam seluruh aspek agama tiada lain kecuali berjalan di atas tuntunan Rasulullah. Di sini ya ana nukilkan 21 poin yang merupakan kesimpulan, ya, ringkasan atau kesimpulan hasil dari disertasi Syekhi Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqil, Manhaj Ahli Sunnah, Manhaj Imam Syafi'i Itsbatil Aqidah. Ada 21 poin di sini, Al-Hadi wal Ishrun, ya. Ini semua adalah kesimpulan dari disertasi yang beliau tulis tentang manhaj al-Imam Syafi'i Itsbatil Aqidah. Baik. Adapun pembahasan kita yang insyaallah akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu prinsip al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan perkara akidah. Landasan Imam Syafi'i di dalam menetapkan perkara akidah. Apa yang menjadi landasan beliau? Naam. Baik. Sebelumnya di halaman ke-8 saya ingin sedikit menambahkan, ya, apa yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu pujian para ulama tentang Imam Syafi'i. Ya. Bin Hanbal ini murid beliau dan juga sahabat beliau. Ya. Beliau murid dan juga sahabat, saling berbagi ilmu. Ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Ahmad, engkau lebih paham tentang hadis daripada saya. Ya, jika engkau mendapatkan hadis, baik perawinya sumbernya dari Kufah atau Basrah atau dari mana saja, maka kabarkan kepada saya akan, ya, mengambil hadis itu." Ya. Tapi dalam permasalahan memahami fiqhud dalil, ya, yang menggabungkan antara fahmul kitabi was sunnah dan menggunakan logika yang benar, istinbat, ya, menganalisa, maka tidak diragukan Imam Syafi'i Allah berikan kelebihan dalam bidang ini. Ya.
Maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ma a'lamu ahadan a'zama minnatan 'alal Islam fi zaman Syafi'i min Syafi'i. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih besar kebaikannya bagi Islam di zaman Imam Syafi'i daripada Syafi'i. Di zaman Syafi'i daripada Syafi'i. Apa dia? Halaman 8 Safha 8 ya. Kita muqaddimah tadi itu insyaallah antum semua yang baca ya. Baik, insyaallah. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ma a'lamu ahadan a'zama minnatan 'alal Islam fi zaman Syafi'i min Syafi'i. Minnah yaitu nikmat, karunia ya. Jadi saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih besar kebaikannya terhadap Islam, karunia yang Allah berikan pada Islam di zaman Imam Syafi'i daripada Syafi'i ya. Dan itu terbukti dan akan diketahui oleh setiap orang yang membaca biografi Imam Syafi'i dan membaca kehidupan Imam Syafi'i. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad juga, wa ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah min asy-Syafi'i. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih memahami tentang Al-Qur'an daripada Imam Syafi'i. Baik. Anda cukupkan 2 nukilan saja dari Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Ishaq bin Rahawai, ini juga semasa dengan Imam Ahmad, kuntu ma Ahmad di Makkah. Saya bersama Imam Ahmad di Makkah. Kebiasaan para ulama yaitu mereka datang menunaikan ibadah haji, itu mereka mendatangi majelis para ulama ya. Faqala li, Imam Ahmad berkata kepadaku, ta'al hatta urika rajulan lam tara 'ainaka mithlahu. Wahai Ishaq bin Rahawai, kesinilah, saya akan perlihatkan kepadamu seorang yang tidak pernah matamu melihatnya. Dari sisi apa? Keilmuannya, faqihannya, penguasaan terhadap ilmu agama. Imam Ahmad mengatakan kepada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ulama hadis. Qal fa'arani Syafi'i. Maka Imam Ahmad memperlihatkan kepadaku, ini Syafi'i. Ya, engkau tidak pernah melihat seorang yang berilmu seperti beliau ini. Imam Abu Thawr ini berdomisili di Mesir ya, beliau mengatakan ma ra'aitu mithla Syafi'i radhiyallahu anhu wa la ara Syafi'i mithla nafsi. Saya tidak pernah melihat seperti Imam Syafi'i ya, dalam keilmuannya, dalam pemahamannya, dalam ketakwaan dan wara' ibadahnya ya, dalam perjuangannya ya, membela sunnah. Wala ara Syafi'i mithla nafsah, dan Syafi'i tidak pernah melihat ya seorang seperti dirinya. Nah, ini sebagian pujian dari para ulama terhadap Imam Syafi'i ya rahimahullah. Sampai Imam Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, ma kunna nadri mal kitab wala sunnah wala ijma'. Sebelumnya kami tidak mengenal apa itu Al-Quran, apa itu sunnah, al-ijma' ya. Bukan berarti mereka tidak membaca Al-Quran dan sunnah, bukan ini. Mereka para ulama Al-Karabisi ya. Tapi bagaimana memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan juga mengetahui perkara ijma' ya. Hatta sami'na min asy-Syafi'i, sampai kami mendengar ilmu tersebut dari Syafi'i. Ya, tatkala beliau datang ke Mesir, ya, beliau menebarkan ilmu kitab was sunnah, pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah. Ya, taib, itu mungkin tambahan ya dari apa yang kita jelaskan sebelumnya.
tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang halaman ke-10 ya. Adapun yang setelah ujian para ulama tadi itu ya sebagian dari karya tulis Imam Syafi'i. Kita telah jelaskan sebelumnya. Nah, al-faslu tsani, pasal yang kedua. Pasal yang sebelumnya adalah tentang biografi singkat Imam Syafi'i rahimahullah ya, dari bab yang pertama. Nah, bab pasal yang kedua dari bab yang pertama ini, usul al-Imam Asy-Syafi'i fi itsbatil aqidah. Usul artinya ya prinsip dasar, landasan utama ya, landasan pondasi Imam Syafi'i di dalam menetapkan akidah ya. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidah as-sahihah, akidah yang selamat, akidah yang benar, akidah yang berlandaskan kepada wahyu, akidah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Berlandaskan Al-Quran, berlandaskan Sunnah dan ijma'. Ya. Ini prinsip utama di dalam mempelajari perkara agama, terutama di dalam perkara akidah. Karena akidah adalah perkara yang gaib, akidah yang tidak terdapat di dalamnya ranah untuk berijtihad. Nah, perkara adalah suatu yang akidah, suatu yang diyakini, bukan suatu yang hasil rekayasa atau ijtihad. Maka dalam hal ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas wahyu. Apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam Sunnah, itu yang diyakini. Begitu juga yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Karena ijma' merupakan hujjah. Ya. Bila para sahabat Nabi SAW telah ijma' terhadap suatu masalah di dalam agama ini, itu adalah suatu kebenaran. Dan semua para sahabat sepakat dalam perkara akidah, tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah akidah. Begitu juga para ulama ahli sunnah. Nah, di dalam berakidah, landasan mereka ya kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW, dan menjadikan hal itu sebagai landasan. Adapun akal itu mengikuti wahyu, ya, mengikuti wahyu. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang menghakimi akal, bukan akal yang menghakimi wahyu. Nah, ini semua adalah kesepakatan Sunnah. Berbeda dengan metode yang diikuti ahlul kalam, orang-orang filsafat dan ahlul kalam, dan seluruh sekte yang menyimpang di dalam Islam ini. Terutama ahlul kalam yang metode mereka dalam beragama hasil dari teori orang-orang filsafat, ya, yang semata-mata berlandaskan akal, logika, ya, itu yang menjadi standar kebenaran menurut mereka. Adapun ahli sunnah wal jamaah, landasan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dalam surat Al-Ahzab, ya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ya, masih ada, ya, pilihan lain bagi mereka dalam urusan agama mereka. Dan perkara akidah, perkara yang telah dijelaskan oleh Allah, perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, Allah tidak, ya, berikan hal itu kepada seorang pun dari manusia. Tapi dengan wahyu Allah putuskan perkara akidah, iman pada al-ghaib, ya, pada Allah, pada para malaikat, para rasul, kitab, yaumil akhir, qada wal qadar, dan seluruh perkara akidah Allah yang telah menjelaskan. Begitu juga Rasul yang telah menjelaskan. Nah, semua itu telah diputuskan oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin, yaitu untuk memilih pilihan lain dari apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, maka demi Rabbmu, ya, la yu'minun, mereka tidaklah beriman sampai mereka Muhammad yuhakkimuka, menjadikanmu sebagai hakim. Hakim itu tugasnya memutuskan, ya, suatu keputusan. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Banyak perkara yang perselisihkan, terutama di zaman sekarang ini. Maka akidah Ahlussunnah menuntut kita semua untuk kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Nah, keputusan Allah dan Rasulnya dalam segala hal, perkara akidah, perkara ibadah, semuanya tanpa terkecuali. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, dalam perkara mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian, ya, tidak terdapat dalam diri mereka haraj, kebencian, ya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, kemudian mereka, ya, berserah diri, pasrah terhadap keputusan tersebut. Ini sifat orang-orang beriman. Ya, banyak sekali ayat dalam hal ini, termasuk ayat yang sering kita dengar para ustaz menyampaikan, ya, alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya, wahai orang beriman, taala kepada Allah dan taala kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya, adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dzalika khair wa ahsanu ta'wila, itu yang terbaik. Dzalika khair, itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibat yang mulia. Nah, dalam seluruh perkara agama. Nah, inilah yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai landasan utama di dalam berakidah,
bahkan di dalam membahas seluruh perkara agama, perkara fikih, ya, beliau selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semangat ini yang harus, semangat kembali kepada dalil yang harus kita pupuk dalam diri kita dan diri kaum muslimin. Bukan semangat taklid, bukan semangat fanatik, ya, bukan semangat membanggakan warisan para leluhur, tidak. Itu bukan semangat beragama yang benar. Semangat kembali kepada dalil itu yang selalu diajarkan Imam Syafi'i dalam setiap kesempatan, dalam setiap ilmu yang beliau sampaikan, selalu mengajak murid-muridnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan seluruh kaum muslimin diajak beliau untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, banyak sekali perkataan beliau dalam hal ini. Jadi prinsip yang pertama iltizam, iltizam bil kitab, yaitu mengikuti. Iltizam itu memegang, mengikuti Al-Quran, kitab, as-sunnah, wa taqdimuhuma 'ala al-aql, mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan, Al-Quran dan Sunnah dari akal. Ini kebalikan dari metode orang-orang ahlul kalam. Ahlul kalam, Al-Quran dan Sunnah itu mengikuti apa? Akal mereka. Nah, maka bila terdapat pertentangan antara akal dengan wahyu, apa yang dikorbankan? Wahyu yang dikorbankan, Al-Quran yang dikorbankan, ayat yang dikorbankan, hadis yang dikorbankan, akal yang harus dikedepankan. Itu sepakat ahlul kalam, sepakat semuanya. Nah, semangat metode itu yang dikembangkan di dunia akademik dan perguruan tinggi. Ya, kecuali perguruan tinggi yang betul-betul berbasis wahyu atau sunnah atau akidah ahli sunnah, semangat untuk berdalil, semangat untuk kembali pada dalil, sehingga suatu hal yang sudah masyhur di kalangan para akademisi, yang ilmiah menurut mereka apa? Yang sesuai dengan akal. Kalau antum ditanya yang ilmiah itu apa? Yang sesuai dengan akal. Kalau kita suguhkan qala Allah wa qala Rasul, tidak ilmiah. Kebenaran itu tidak ada yang absolut, itu relatif semua. Jadi Al-Quran, Allah wa qala itu bukan kebenaran yang absolut. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka kebenaran itu dinilai dengan akal, relatif. Nah, itu yang sangat berbahaya. Maka muncul yang sekuler, liberalisme, macam-macam pemahaman muncul di dunia akademisi itu. Dan siapa yang pernah kuliah perguruan tinggi Islam misalnya, yang kota mereka mengkaji Islam, semangat berilmu yang dikembangkan semangat orang-orang orientalis, bukan semangat para ulama Islam. Maka metodologi yang digunakan di dalam mengkaji suatu perkara yang menurut mereka itu suatu ilmiah adalah metodologi orientalis. Yang dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang istisyraqiyun, orang barat yang mengkaji ilmu orang-orang timur, misalnya Islam, kan gitu ya. Nah, sementara ulama Islam, prinsip yang mereka kembangkan adalah prinsip kembali kepada dalil. Itulah yang ilmiah tadi. Nah, seperti yang rahimahullah salaf, salah seorang ulama salaf, di dalam menetapkan akidah beliau mengikuti madhab salafus saleh. Beliau pendapat bahwa Alkitab was sunnah keduanya adalah masdar tasyri', sumber pengambilan hukum, sumber syariat.
dan kepada Al-Quran, wa ilaiha, pada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Cara beragama yang benar adalah sebutkan dalil, kemudian pemahaman yang benar terhadap dalil. Tadi kita mengambil hukum, ya, mengambil sebuah prinsip. Jangan membuat sebuah teori, prinsip kebenaran dari dalil. Kemudian mencari-cari dalil sekiranya cocok, ya, buat teori dulu, teori membenarkan zina gitu ya, menghalalkan zina, ini teori, macam-macam teorinya. Kemudian mencari-cari, dipaksakan dalil, ya, milkul yamin, macam-macam begitu ya. Ini ada yang keliru dalam beragama. Yang benar, buka Al-Quran, buka hadis, baca yang benar, baca dulu yang benar. Ini baca hadis nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Allah saya jemaah, bayangkan sarjana-sarjana yang mengatakan mereka memiliki ilmu agama, bahkan juga Arab, tapi bahasa Arab nggak bisa. Baca hadis kalau tidak diharakatkan, beri harakat nggak bisa. Ini mau sarjana apa-apa ini nih, ya kan? Jadi yang benar caranya beragama, buka Al-Quran, buka hadis Bukhari, kemudian setelah itu baca yang benar dulu, kemudian dipahami sesuai dengan bimbingan para ulama bagaimana mereka memahami dalil tadi. Itu cara berilmu yang benar, bukan main copor sana copor sini, ya, nanti minta fatwa kepada Syekh Google, satu dapat sini, satu nanti dan kayak gitu ya, dan sibuk bangkai kan gitu ya, udah bangga ini karya saya kan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi baca yang benar, pahami, kemudian ambil pemahaman, dan semua dengan bimbingan para ulama, ya, karena pemahaman kita sangat terbatas. Ulama yang telah menghabiskan waktu umur mereka menggali, mengkaji, memahami, ya, menganalisa dari tadi, kemudian menyuguhkan kepada kita, ini pemahamannya, ini istinbatnya. Nah, itu yang harus semangat berilmu yang benar. Nah, seperti itu. Imam Syafi'i, ini perkataan beliau di sini, ya, di antara perkataan Imam Syafi'i, bagaimana ya di dalam beragama seorang kembali kepada dalil. Qala rahimahullah, ya. Jadi beliau dalam konteks yang membantah, mengkritisi orang-orang yang hanya sekadar istihsan. Istihsan itu adalah mengatakan suatu perkara baik tapi hanya dengan sesuai dengan logika, hanya berlandaskan logika, itu istihsan namanya. Menganggap ini baik, apa landasannya? Ya logika dia. Beliau membantah, ya, metode yang seperti itu tidak benar. Kata beliau, ya, kata Imam Syafi'i ini dalam kitab wa kullu ma wasabtu ma ana dzakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dzakartu minhu amma lam adhkur min hukmillah thumma hukmi rasulih sallallahu thumma hukmil muslimin dalilun ala anna alla yajuza liman istahala an yakuna aw muftiyan an yahkuma wala an yuftiya illa min jihati khabarin lazimin wadhalika alkitabu thumma as-sunnatu aw ma qalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna aw qiyasun ala ba'dih an yahkuma wala yuftiya idh lam yakun istihsanu wajiban wala fi wahidin min hadhihi al-ma'ani.
Siapa yang bisa menerjemahkan? Taib. Kata beliau, semua yang saya jelaskan, saya sebutkan, dan serta apa-apa yang akan aku sebutkan, dan juga yang tidak disebutkan beliau, hanya beliau, Tapi semakin terus zaman semakin berakhir, terus sampai bahasa semakin apa? Tingkat kualitas bahasa manusia semakin berkurang. Ini bahasa di zaman beliau seperti itu, Jadi kemungkinan kalau dibandingkan dengan uslub atau redaksi kita kok agak aneh gitu bunyinya. Tapi itulah bahasa, dan beliau ahli bahasa. Baik, pakarnya bahasa. Tapi kata beliau, maksudnya apa yang telah aku jelaskan, baik itu yang telah aku sebutkan dan yang tidak aku sebutkan, karena mencukupkan, mencukup dengan apa yang telah disebutkan beliau, yaitu bahwa tentang hukum Allah dan hukum Rasulnya, kemudian hukum kaum muslimin. Muslimin apa maksudnya? Allahu a'lam. Yang dimaksud beliau di sini adalah para sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW, kaum muslimin, karena mereka yang memahami hukum Allah dan hukum Rasulnya, itu kata beliau sebagai dalil bahwa tidak boleh bagi seorang yang mempersiapkan diri untuk yang berhak, ahli menjadi hakim atau mufti, yang memberikan fatwa atau yang memberikan hukum, menjadi hakim, tidak boleh bagi dia untuk berhukum dan juga tidak boleh untuk memberikan fatwa kecuali bila berlandaskan apa? Khabar yang lazim, yaitu berita yang memberikan suatu kelaziman, yang mengharuskan, yang memberikan hukum yang lazim. Baik, apa itu landasannya? Wadzalika, ini yang khabar lazim, berita, hadis, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian maqalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna fi, ini ijma'. Jadi Al-Quran itu sumbernya. Jadi seorang yang ingin menjadi hakim atau memberikan ilmu, menjelaskan suatu perkara, landasannya apa? Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Jadi perkataan beliau, au maqalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna fihi, apa yang dikatakan oleh para ulama dan mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu arti ijma'. Au qiyasun ala ba'di dzalik, atau qiyas, mengkiaskan terhadap apa yang ada hukum asalnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' tadi. Sehingga kalau kita perhatikan landasan Imam Syafi'i di dalam menjelaskan hukum agama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Tapi Qiyas di sini jamaah bukan semata-mata logika yang jauh dari bimbingan agama, bukan itu. Logika, Qiyas, analogi yang berdasarkan kepada apa? Dalil tadi. Jadi yang masing-masing mengkiaskan sesuai dengan akalnya, apalagi kias ahlul kalam, orang filsafat, kan begitu, semata-mata melandaskan akal dan logika. Bukan itu. Jadi kias yang terhadap ba'di hadza, itu sebagian dari hal ini, yaitu dari Al-Quran tadi, hadis, atau apa yang disepakati oleh para ulama tadi. Wala yajuzu ayyah, dia untuk atau memberikan fatwa bil istihsan, hanya dengan sebatas apa? Istihsan, yaitu menganggap baik dan logika. Itu namanya istihsan, enggak ada dalilnya. Baik. Illam yakun istihsan wajib, karena istihsan bukanlah suatu yang wajib, wala fi wahidin min hadhil ma'na, dan juga bukan bagian dari salah satu dari makna yang sebelumnya. Apa itu? Bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari As-Sunnah, bukan bagian dari apa? Dari Al-Ijma' tadi.
Apa yang kita bisa simpulkan dari perkataan agama? Ya, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada ijma'. Enggak ditemukan namanya baru gunakan logika yang sehat, akal yang sehat, jangan akal yang telah rusak. Ya, akal yang isinya berbagai syubhat, pemahaman yang batil, ya akan melahirkan logika yang sesat. Ya. Jadi itu semangat beragama yang benar. Itu cara beragama yang benar diajarkan Imam Syafi'i. Dan itu semua adalah manhaj, ya, metode yang diajarkan oleh para ulama di dalam berilmu. Nah, azan belum ya? Baik. Kemudian fa in qala qail, jika ada yang bertanya, fama yadullu ala alla yajuzu an yastahsin, apa dalil yang menjelaskan bahwa tidak boleh seorang untuk istahsin, hanya menganggap suatu baik dengan sekadar dengan akalnya saja. Idh lam yadkhul istihsan fi hadhihi al-ma'ani ma'a ma dzakarta fi kitabika hada. Ya, sementara bukanlah istihsan itu masuk ke dalam salah satu dari makna ini, yaitu apa? Al-Quran, Sunnah, yang bukan salah satu dari bagian ketiga perkara tersebut. Ma'a ma dzakarta fi kitabika hada, apa yang engkau sebutkan di dalam kitabmu ini, yaitu kitab, ya di sini adalah nukilannya di sini referensinya dari kitab Al-Um, ya. Baik. Beliau menjawab, qila, jawabannya, qala Allah azza wa jalla, ayahsabul insanu ayutraka suda, apakah manusia itu mengira dia itu dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, lam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'ani fima alimtu, tidak berselisih pendapat para ulama tentang Al-Qur'an, ya, tentang ahlu tafsir ini, fima alimtu, sesuai dengan sebatas ilmu saya, anna suda alladhi la yu'mar wa la yunha, yang sudah ayahsabul insan ayutraka, sudah dibiarkan begitu saja, maksudnya la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Ini semua sepakat seperti itu. Itu makna dari ayat tersebut. Wa man afta aw hakama bima lam yu'mar bihi faqad ajaza li nafsi an yakuna fi ma'ani suda, barang siapa yang ya berfatwa dan memberikan hukum bima lam yu'mar, dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, maka sungguh dia telah membolehkan dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak atau dibiarkan begitu saja. Allah mengatakan manusia itu diciptakan bukan manusia yang tanpa ada perintah dan larangan atau begitu saja tanpa diperintah dan larang. Tidak, manusia diciptakan diperintahkan oleh Allah, dilarang, tujuannya untuk beribadah, bukan sia-sia belaka. Kalau seseorang mengatakan boleh bagi dia berhukum atau memberikan suatu hukum, menyampaikan suatu hukum atau berfatwa tentang suatu hukum, jawaban terhadap suatu masalah tanpa ilmu, tanpa dalil, berarti dia membolehkan untuk dirinya menjadi orang-orang yang apa? Termasuk dalam golongan manusia yang diciptakan ya sia-sia belaka. Mampu paham ya maksudnya? Baik, sebentar. Wa qad alam Allah annahu lam yatur suda, Allah telah mengabarkan Allah tidak membiarkan dia sudan begitu saja. Wara'an qal, sementara dia berpendapat, aqulu bima syi'tu, saya berpendapat sesuai dengan selera saya, keinginan saya. Wa adda iman nazal al-Quran bi khilafi fi hadha, dan aku mengatakan sesuatu yang Al-Quran ya menyelisih tentang hal itu. Maksudnya seorang yang mengatakan, menyampaikan suatu hukum, memberikan fatwa, memberikan jawaban tentang suatu hukum, satu pertanyaan tanpa dalil, hanya logika semata, berarti sama saja dia itu ya mengatakan bahwa saya ini diciptakan untuk hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sia-sia saja, untuk hal yang tidak ada, tidak diperintah, tidak dilarang? Tidak. Ada perintah, ada larangan. Maka barang siapa yang berfatwa, barang siapa yang
memberikan suatu jawaban atau menjelaskan suatu hukum tanpa dalil, berarti dia telah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan sia-sia. Ya, itu pemahamannya. Seperti itu. Itu konsekuensi dari orang yang membolehkan bagi dirinya untuk berfatwa, untuk menjelaskan suatu hukum tanpa dalil. Berarti apa? Ya harus kembali kepada ada perintah, ada larangan. Apa dalilnya? Apa larangannya? Apa perintahnya? Apa dalilnya? Udah juga apa larangannya? Juga apa dalilnya? Semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kesimpulannya wajib seorang kembali kepada Al-Quran, pada Sunnah di dalam berfatwa, di dalam menjelaskan suatu hukum agama, bukan kepada akal semata, bukan kepada sikap fanatik atau mungkin taklid, atau hanya berlandaskan kepada sebuah tradisi atau keyakinan yang turun temurun dari para leluhur, sebagaimana pernyataan orang-orang jahiliyah dahulunya, hada ma wajadna alaihi aba'ana, inilah yang kami dapatkan turun temurun dari nenek moyang kami. Jadi kalau semangat ini yang dikembangkan, hancur agama jemaah. Ya, baik. Barakallahu fikum. Sepertinya waktu telah masuk ya, waktu Isya. Baik. Silakan yu'adzan, azan dulu. Barakallahu fikum jemaah. Allahu Akbar.
Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi ya sebelum menjawab sebagian pertanyaan. Jadi kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah kewajiban seorang yang ingin berbicara tentang ilmu agama, menjelaskan suatu hukum atau ingin memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan, berfatwa adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Kemudian bila tidak mendapatkan dalil ya secara teks ya nas terhadap suatu perkara tadi, maka di sini dia gunakan apa? Qiyas. Dia mengkiaskan pada hukum asalnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ya sekedar qiyas yang hanya berlandaskan akal semata atau logika semata. Tidak. Ada kaidah-kaidah, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ya mengkiaskan suatu hukum tadi. Nah, suatu perkara terhadap ya suatu hukum yang telah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian ini dalam kitab Al-Um ya, tidak asing lagi kitab Al-Um di kalangan kaum muslimin ya, kitab Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ya dalil-dalil yang lain yang mewajibkan ala wujubi tahkimil kitab was sunnah, yang wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim ya, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisih keduanya. Baik. Faqal qala Allah azza wa jalla li nabiyyi alaihi salatu wassalam wattabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Di antara dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, yaitu firman Allah, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ini perintah ya Allah kepada nabinya ya. Dan perintah Allah kepada nabinya, jika hal itu bukanlah suatu keistimewaan atau khususiyah bagi nabi ya, keistimewaan bagi nabi, berarti itu mencakup seluruh umatnya ya. Dan perintah mengikuti wahyu bukan khusus bagi nabi, untuk semua umat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ittabi', ikuti ma uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepadamu. Yang diwahyukan kepada nabi tidak lain kecuali Al-Quran dan Sunnah ya, kan begitu. Al-Quran wahyu dan Sunnah begitu juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak beliau berbicara dengan hawa nafsu kecuali berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jelas sekali ayatnya. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Tahuilah aku diberikan Al-Quran, diwahyukan kepadaku Al-Quran juga yang semisal Al-Quran itulah As-Sunnah. Keduanya wahyu. Itu yang wajib diikuti. Adapun pendapat manusia, bahkan pendapat Imam Syafi'i tidak wajib diikuti. Pendapat siapapun tidak wajib diikuti, kecuali bila pendapat itu sesuai dengan dalil. Nah, ini yang dikatakan Imam Syafi'i ya, akan kita baca nanti perkataan beliau. Beliau mengatakan, idza qultu qawlan wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu qawli wal qawlu ma sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kata beliau, fatrahu qawli ardal haid. Apabila aku mengatakan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i, kemudian datang hadis yang sahih dari Nabi, maka pendapat yang benar adalah hadis yang sahih dari Nabi. Perkataan siapa itu? Imam Syafi'i. Dalam sebagian riwayat kata beliau, ambil perkataan, lemparkan jauh-jauh sana. Tidak ada artinya. Itu kalau perkataan Imam Syafi'i. Lalu perkataan manusia di zaman sekarang ini, perkataannya udah pesanan, ya, dibeli. Udah kan begitu, dinego kan, lu mau berapa? Tapi omongan gini ya, kan gitu ya. Itu
Itu pesanan kan begitu. Yang haram jadi halal. Yang nggak boleh jadi boleh. Kenapa? Dari pesan. Fatwanya seperti itu harus muncul. Kalau enggak, ya batal semua. Ya kan? Itu enggak. Nah, ulama nggak ada yang seperti itu. Ini jelas sekali dalilnya. Kewajiban untuk mengikuti apa yang turunkan kepadamu ya dari Rabbmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ini perintah untuk Nabi dan untuk seluruh umat beliau. Nah, baik. Begitu juga dalil disebutkan Imam Syafi'i, wa nihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu Muhammad ya menghakimi mereka bima anzalallah, sesuai dengan apa yang turunkan oleh Allah. Wala tattabi' awa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Jangan ikuti selera mereka, hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka, dan waspada ke Muhammad, jangan sampai mereka memfitnahmu, terfitnah sebabkan perkataan mereka ya, atau hal yang lain yang akan memfitnah. An ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang turunkan Allah padamu. Ya. Datang Al-Quran, datang Sunnah, kemudian berbagai fitnah, berbagai rayuan yang disuguhkan, yang menyebabkan seorang meninggalkan sebagian apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Baik itu kedudukan, baik itu harta, atau wanita, tahta, jabatan, dan macam-macam. Betul nggak? Hah? Yang penting sampaikan yang begini, pesanan, fatwakan yang begini. Ya, kalau enggak, ya hilang kedudukan. Kalau enggak ditarik lagi itu bantuannya, kan begitu ya. Kalau enggak, ya dipersalahkan. Kenapa? Karena dia berbicara tidak sesuai dengan pesanan. Ya, itu namanya ya wahdharhum, waspada, wahdharhum an yaftinu. Ya, an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati. Banyak sekarang yang memfitnah itu harta, kedudukan, jabatan, ya, yang bisa memfitnah seorang sehingga mengatakan sesuatu yang batil, ya, atau mengingkari yang hak. Nah, macam mana? Waliyazubillah, ini fitnah. Taib. Fa in tawallau, jika mereka fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dunubihim wa inna katsir minan-nasi lafasiqun. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah. Kalau jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ingin ya akan menimpakan kepada mereka musibah disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka, ya. Naam. Kemudian wa inna katsir minan-nasi lafasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang yang fasik. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jadi ternyata mayoritas manusia ini fasik. Ya, kebanyakan mereka enggak bersyukur. Kebanyakan mereka berada di atas kebatilan. Kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Maka jangan menjadi standar kebenaran mayoritas yang melakukan atau mayoritas yang berpendapat, itu bukan standar kebenaran. Karena kata Allah, kebanyakan manusia itu fasik. Ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Nah, jadi ikutilah kebenaran bila hal itu sesuai dengan dalil, kendati yang mengikutinya minoritas. Tapi jangan ikuti kebatilan kendati yang mengatakan mengikutinya mayoritas. Nah, itu prinsip dalam beragama. Itulah hakikat dari ittiba, mengikuti ya dalil. Ini diantara dalil yang menjelaskan kewajiban untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di dalam seluruh perkara agama.
ثم جاء قوم فسألوا عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل ثم أعلمكم فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. Datang sebagian kaum bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal ya ashabul kahfi wa ghairihim dan yang lainnya, maka Nabi mengatakan besok akan saya ajarkan, saya sampaikan kepada kalian. Artinya saya bertanya kepada Jibril terlebih dahulu, artinya ya beliau menunggu wahyu. Nah, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, dengan wahyu. Ya, artinya beliau bertanya kepada Jibril, dia menunggu wahyu dari Jibril yang diturunkan oleh Allah, kemudian beliau wa'allimuhum ya atau wa'allimukum mengajarkan kepada mereka para sahabat. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan firman-Nya, wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa yasha'allah. Jangan engkau mengatakan tentang suatu bahwa saya besok akan melakukannya ya kecuali bila Allah menghendakinya. Maka insyaallah kan begitu ya, besok saya lakukan insyaallah. Karena semua tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak ya langsung menyampaikan suatu jawaban atau pendapat, memberikan fatwa kepada sahabat kecuali bila datang apa? Wahyu. Nah, begitu juga seseorang yang ingin berbicara tentang agama ini, menjelaskan hukum tentang agama ini, ingin berfatwa tentang suatu permasalahan, maka dia harus kewajiban utama adalah pertama adalah mencari dalil, baru menyampaikan masalah sesuai dengan dalil tadi. Nah, begitu juga wajatu imra'atu Aus bin Samit tashku ilaihi Ausan falam yujibha hatta anzala Allah azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya, istri Aus bin Samit mengadu pada Nabi perihal suaminya yang menzihar dia, kan begitu. Maka Nabi tidak langsung menjawab sampai Allah turunkan ayat dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar ya perkataan seorang wanita yang datang kepadamu mengadukan perkaranya kepadamu tentang perihal suaminya menzihar dia. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ya menyampaikan suatu perkara tanpa ilmu, tanpa wahyu. Nah, menunggu terlebih dahulu dan Allah langsung ya menurunkan jawabannya lewat Jibril. Jibril menyampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan juga di sini ya kasus Al-Ajlani yaqdhifu imra'atah, yang menuding istrinya berbuat zina, kan begitu. Qal walam yanzil fikuma, belum turun wahyu tentang perihal atau hukum di antara kalian berdua. Wantadhara al-wahy, beliau menunggu wahyu. Falamma nazala da'ahuma fala'ana bainahuma kama amarahu Allah. Ya, tatkala turun wahyu, Rasul memanggil keduanya, kemudian memerintahkan mereka untuk saling meli'an, ya kan? Seperti itu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li nabiyhi wa nahkum bainahum bima anzalallah. Allah ya memerintahkan nabinya wa nahkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu Muhammad menghakimi ya, berhukum di antara, menghukumi mereka ya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa qala azza wa jalla ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq. Allah azza wa jalla berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifatan fil ard, sebagai pemimpin khalifah di permukaan bumi. Fahkum bainan nas bil haqq, maka hendaklah kamu ya menghukumi di antara manusia, berhukum di antara atau menghakimi di antara manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Ya, kebenaran standarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan kebenaran di zaman nabi-nabi sebelumnya tentu ya wahyu yang Allah turunkan pada mereka. Baik. Walaysa yu'mar ahadun an yahkuma bihaqqin illa waqad alima al-haqq, dan tidaklah diperintahkan seseorang untuk berhukum dengan kebenaran kecuali bila mengetahui kebenaran itu. Wala yakunu al-haqqu ma'luman illa anillahi nassan, dan tidaklah kebenaran itu diketahui kecuali bila datang dari Allah sebagai nas, secara nasnya, teks datang dari Allah. Au dilalatan min Allah, atau ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabi thumma fi sunnati nabiyyih. Allah telah menjadikan kebenaran itu ada dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, dalam kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa tanzilu bi ahadin nazilah, tidaklah ada suatu perkara kasus yang turun atau yang terjadi pada seseorang pun kecuali illa wa kitabu yadullu 'alaiha nassan aw jumlatan, kecuali Al-Qur'an menunjukkan pada hukumnya baik secara teks nas, langsung perkara tadi hukumnya begini, atau jumlatan, atau secara umum. Baik, contoh ya, menghisab apa itu? Merokok. Ada dalam Al-Qur'an, ya ladzina amanu la tashrabud dukhan, ada gitu. Ya. Kalau ada seorang, apa dalilnya? Memang ada dalam Al-Qur'an, la tashrabud dukhan. Berarti perlu dipertanyakan. Anda ini masih sadar ngomong atau udah hilang kesadaran, paham terhadap ilmu agama atau tidak? Tidak semua ya secara satu persatu disebutkan ya, tapi Allah memberikan kaidah umum ya. Ada kasus yang terjadi zaman Nabi, nanti turun ayat, tapi redaksinya umum sehingga berlaku untuk semua kasus yang sama. Ada perkara yang kaidahnya umum. Allah mengharamkan semua yang keji, khaba'is. Ya kan? Dan rokok thayyib atau khabith. Ya, kalau yang merokok hadza thayyib saja. Ya kan, lagi pusing lagi apa udah rokok play gitu kan. Kan gitu. Thayyib. Ya itu thayyib menurut apa? Selera Anda. Karena sesuai dengan apa? Seleranya. Bukan begitu. Yang thayyib, yang kata Allah kaitan thayyib itu thayyib. Ya, khabith. Allah mengharamkan khaba'ith, kan begitu? Nah, seperti itu. Itu namanya jumlatan. Nah, dengan hal seperti itu maka Islam menjadi apa? Relevan dengan semua zaman dan waktu, dan menjawab semua perkara kasus yang muncul. Ya, dari semenjak Nabi sampai yaumul qiyamah ada jawaban Al-Qur'an. Ya. Nah, itulah tugas para ulama, bukan tugas juhala. Nah, kalau juhala berusaha berijtihad lah dapat dosa. Ya kan? Jadi begitu. Itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i, nassan aw jumlatan thumma yubayyinul murad mimma unzila nassan. Kemudian Allah sebutkan, Allah jelaskan maksud ya dari apa yang diturunkan tersebut secara nas. Ya, disebutkan, dijelaskan hukumnya, Nabi menjelaskan maknanya, kemudian para ulama juga menjelaskan maksud dari perkataan tersebut. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini bahwa Imam Syafi'i menyebutkan banyak dalil tentang hal itu, tentang kewajiban kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah di dalam menjelaskan suatu hukum agama atau memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan. Ya, semua hal itu hendaklah kembali atau wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ya untuk sementara kita cukupkan sampai halaman 11. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan yang ketiga bisa mendapatkan kitabnya, mungkin kitab lengkap gitu ya, ringkasan dari manhaj Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Baik. Ini ada satu pertanyaan mengakhiri ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bismillah, bagaimana ya seseorang yang mengambil suatu hukum dari dari semisal Imam Syafi'i, atau dia menisbatkan diri sebagai Syafi'i, pengikut Syafi'i, sedangkan
dia tidak dibekali dengan bahasa Arab, itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tadi telah dijelaskan bahwa mengambil pendapat suatu ulama, salah seorang dari ulama, siapapun dia, dari ulama ahli sunnah, selama pendapat tersebut sesuai dengan dalil dari Al-Quran Sunnah, ya tidak ada masalah. Ya, pada hakikatnya seorang itu mengambil kebenaran bukan karena imam tertentu, bukan karena ya ulama tertentu, tidak, tapi karena kebenaran tadi. Karena kalau seorang menjadikan standar kebenaran itulah seorang ulama tadi, maka dia akan menolak kebenaran yang dikatakan yang lain selain dari ulama tadi. Tapi kalau semangat dia, prinsip dia dalam beragama kebenaran, maka siapapun yang mengatakan kebenaran, baik itu Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya, maka dia akan menerima. Karena itulah yang menjadi kewajiban, menerima kebenaran. Kan begitu. Nah, ini tidak ada masalah. Ya. Yang terlarang itu adalah fanatik. Ini tidak boleh. Datang dalil qala Allah qala, dia mengatakan, lah Imam Syafi'i tidak mengatakan begitu. Subhanallah, siapa ente? Siapa Imam Syafi'i? Kemudian kita katakanlah ya miskin. Ente tahu enggak perkataan Imam Syafi'i? Mentang-mentang pengikut Syafi'i, tak tahu siapa Syafi'i, namanya enggak tahu. Ya kan? Baik. Apalagi perkataan Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhabku. Nah, begitu. Sampai dia katakan kepada seorang muridnya, ya, saksikanlah kepadaku, ya, putuskan, ya, keputusan oleh kalian terhadap diriku, bahwa selama aku masih hidup atau telah meninggal, bila datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik aku ya mengetahuinya di masa hidup atau tidak mengetahuinya, kemudian setelah meninggal datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang kalian ketahui, maka aku mengatakan atau berfatwa atau mengatakan sesuai dengan hadis tersebut. Nah, aqulu bihi. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi ini yang harus ditanamkan. Kemudian ya menisbatkan kepada seorang imam tidak tercela selama dia tidak fanatik. Yang tercela itu ikuti seorang imam dalam fikihnya, kemudian akidahnya ambil akidah ahlul kalam, ya kan? Jadi akidah fiqh madhab Syafi'i, aqidah Asy'ari, tariqah misalnya Sufi gitu ya. Dia gabung ini, warna-warni ini. Ini Imam Syafi'i warna-warni namanya. Enggak benar. Akidahnya misalnya akidah Asy'ari atau Maturidi atau Ahlul Kalam, tariqat Sufiyah atau mungkin fikihnya Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i jadi Sufi? Kapan Imam Syafi'i jadi Asy'ari? Abul Hasan Asy'ari kapan lahirnya? Ya kan? Jadi enggak benar seperti itu. Kemudian masalah ya dia tidak bekali diri dengan bahasa Arab, ya jelas ini suatu kekurangan. Karena bagaimana dia akan bisa memahami perkataan ya perkataan Imam Syafi'i kalau dia tidak paham bahasa Arab? Imam Syafi'i itu ahli bahasa, pakar bahasa. Pendapat beliau tentang bahasa sebagai apa? Rujukan. Ya. Diakui oleh para ulama bahasa. Nah, Anda ingin memahami perkataan Imam Syafi'i tapi enggak menguasai bahasa Arab. Gimana itu? Ya. Ya enggak akan paham perkataan Syafi'i, apalagi perkataan Rasulnya. Oke, itu belajar bahasa Arab semangat ini. Ya, kalau masih ya kata kalau mungkin masih ya. Atau kan kena faktor umur yang telah ya lanjut begitu ya, enggak bisa kesempatan, penting niatnya masih ada ya, niat belajar ya.
apalagi yang anak muda, semangat belajar bahasa Arab ya. Biar kalau udah pandai bahasa semua kan tidak perlu kita baca, ini kan udah masing-masing baca sendiri kan udah paham ya kan. Baik jemaah, jadi insyaallah harus bahasa Arab yang kita hidupkan ya, lagi di kalangan para penuntut ilmu. Nah, baik, jadi ini tentu kekurangan, maka benahilah, lengkapilah kekurangan tersebut dengan seorang belajar bahasa Arab ya, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah wajib, dan tidak akan mungkin seorang bisa paham terhadap Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Madura, bukan bahasa Inggris, ya kan? Tapi dengan Al-Quran, bahasa Arab. Nah, itu wasilah, nggak sempurna, nggak akan terrealisasi pemahaman yang benar terhadap Quran dengan bahasa Arab, maka wasilahnya menjadi wajib. Itu bagian dari agama. Itu bagian dari agama kita. Mempelajari bahasa itu bagian dari agama. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ya motivasi bagi kita untuk terus belajar ya, tentang bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran, memahami Sunnah, dan memahami perkataan para ulama yang menjelaskan tentang ilmu agama. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa diberi kemudahan di dalam melakukan seluruh aktivitas dalam hidup ini, terutama dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wafiqna likulli khairin fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.